Oke, sebelumnya selamat pagi dan perkenalkan nama saya Gabriel Diran, dan di kesempatan kali ini saya akan menjadi mentor untuk divisi CNC yang berada di BMTI Cimahi. Nah, untuk materi dari CNC hari ini adalah membuat dan memodifikasi model 3D. Kita mulai saja. Tunggu sebentar. Nah, ini adalah part 3D dasar yang ada di aplikasi yang akan kita gunakan. Nah, di sini untuk 3D dasar terdapat box, silinder, strip, dan torus. Nah, untuk peserta bisa duduk di tempat duduk yang sudah disediakan ya. Nah, atau kalau misalkan ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saja. Nah, di sini untuk membuat part bentuk dasar digunakan panel primitif pada ribbon wrap 3D model. Bila panel belum ada, klik kanan pada ribbon, lalu show panel primitif seperti pada gambar berikut. Bisa diperhatikan di gambar ini ya. Oke, mungkin bisa maju di bagian sini, bagian depan sini ya, kalau tidak terlihat. Jangan terlalu maju, takutnya menutupi yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada membuat part 3D dari sketsa, extrude, refold, dan swap. Sedikit menambahkan ya. Nah, dari materi ini akan digunakan sebagai post test dan pretest yang akan kita laksanakan pada hari Sabtu nantinya. Nah, di sini dengan membuat sketsa kita bisa membentuk part 3D yang lebih kompleks. Bisa menggunakan perintah pada panel grid pada tab 3D untuk membuat part 3D yang akan digunakan. Bagi para peserta bisa di mute ya untuk mikrofonnya. Mungkin yang PPT-nya tidak terlihat bisa maju. Nah, di sini yang mungkin ada yang ini ya, apa? Broken link. Jelas Bisa maju kan? kok bisa maju tadi? Yes. Bisa kayak dia kan kurang teh ngisian kain Untuk yang suaranya kurang jelas atau PPT tidak terlihat bisa sedikit maju ya. Tapi jangan memenuhi untuk bagian depan. Tuh, tong maju teuing. ayo batur itu teh. Iya tuh yang itu mah. Nah, geus dia we. Oh, eta bisa digerak. Nah, Oh, titik. Iya. Halus. gini itu. Jompor. Batur. Nah, Alah. Waduh. miskin ini orang. Jelek banget.
Jaya ndak mlebu aku double roll iki, Mas. Untuk yang broken link bisa maju, lalu tahan spasi di keyboard dan arahkan kursor ke bagian depan, Luruskan. lalu pilih refresh. Ayo Pak. Tuh. Nanti secara otomatis untuk Itu PPT akan bilangin yang refresh dan lebih akan muncul. Bisa dicoba ya. Siapa tadi? Rizky dari SMK Negeri 1 Pangandaran bisa dicoba. Di sana? Saya lanjutkan ya. Untuk Resolve sendiri bisa untuk membuat bentuk 3D dengan memutar profil pada sketsa sesuai sumber acuan yang kita tentukan. Untuk Extrude bisa membuat bentuk 3D Oh iya, ngerasain ya. dengan memberikan ketebalan berdasarkan sketsa yang dibuat. Lalu yang ketiga ada Sweep. Nah, fungsi sweep adalah untuk membentuk 3D berdasarkan penampang sketsa yang mengikuti alur. Fitri. Hai enak deh. Nah, Kira-kira benar. selanjutnya di sini ada coil. Coil untuk membuat lilitan 3D seperti pegas dan ulir. Love untuk membuat bentuk 3D dari transisi penampang sketsa yang berbeda. Selanjutnya ada emboss, membuat kedalaman profil pada permukaan objek. Selanjutnya ada decal, mengaplikasikan foto pada permukaan objek. Dan yang terakhir di sini ada rip. Rip sendiri berfungsi untuk membuat sirip dinding tipis penguat. Untuk peserta bisa diperhatikan ya, karena ini akan muncul di post-test dan pre-test yang akan kita laksanakan pada hari Sabtu yang akan mendatang. Oh yang tadi. Nah, yang terakhir di sini ada memodifikasi part 3 dimensi atau 3D. Untuk memodifikasi part 3 dimensi dalam sistem CAD. Nah, CAD sendiri ini adalah aplikasi yang digunakan. Kita pun perlu menguasai fitur modifikasi pada inventor yang sama. Semuanya pada panel modify. Nah, ini ada beberapa fitur untuk panel modify. Yang pertama ada hole, berfungsi untuk membuat lubang, mulai dari lubang yang lurus, sesuai ataupun berulir. Yang kedua di sini ada fillet atau cover. Keduanya berfungsi mirip, yaitu memodifikasi ujung 3D. Perbedaannya, fillet merupakan lengkungan sedang, kan cover lengkungannya lurus. Lalu di sini ada thread. Thread sendiri berfungsi untuk membuat ulir pada lubang atau poros. Yang terakhir di sini ada cell. Cell sendiri berfungsi untuk membuat rongga dengan menghilangkan bagian dalam model 3D. Untuk materi dari PPT sudah habis. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Untuk Mas Rizky, PPT-nya bisa di-refresh terus ya. Boleh diulang. Ingat tesnya kan. Mungkin dari para peserta ada yang mau ditanyakan seputar CNC ataupun materi kita pada hari ini.
ataupun materi kita pada hari ini. Bagaimana para peserta, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, ada pertanyaan dari kolom chat. Untuk tren pengembangan CNC di masa depan itu adalah sebagai pengembang. Jadi CNC sendiri itu merupakan mesin untuk membuat satu uliran. Jadi semacam mesin pengulir gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada besi yang akan dipotong bagian tengahnya. Nah, CNC itu sendiri adalah pemotong yang akan memotong bagian tengah dari besi ini. Seperti itu. Seperti itu Mas Nakula dari SMK Negeri 1 Cimahi. Mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan lagi, dipersilahkan. Jadi untuk sesi kita pada hari ini kurang lebihnya sudah selesai. Untuk materi kurang lebihnya adalah tentang CNC dan aplikasi CAD dan CAM. Nah, untuk teman-teman selanjutnya bisa mempelajarinya lebih lanjut, mempelajari sendiri lebih lanjut. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa meninggalkan room metaverse dan kembali ke room utama Loom untuk mempelajari Lumion sebagai bahan lomba LKS selanjutnya. Mungkin seperti itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan